Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Majidi. Saya merupakan dosen tetap yayasan di Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram dengan home base pada program studi kesehatan lingkungan. Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram merupakan kampus yang berbasis lingkungan yang memiliki dua program studi. Yang pertama, program studi kesehatan lingkungan, dan yang kedua, program studi teknik lingkungan. Jadi, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi kesehatan lingkungan, yaitu mata kuliah pengendalian vektor dan tikus. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diajarkan pada semester 4 di program studi kesehatan lingkungan. Jadi, video ini saya buat untuk menjadi salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen atau Cerdas Smart pada tahun 2022. Untuk diketahui, mata kuliah pengendalian vektor dan tikus merupakan mata kuliah yang memiliki bobot 2 SKS, di mana 1 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah pengendalian vektor dan tikus yang merupakan mata kuliah keterampilan khusus di program studi kesehatan lingkungan. Pada mata kuliah pengendalian vektor dan tikus, 1 SKS teori akan membahas tentang yang pertama, pengantar pengendalian vektor dan tikus. Materi ini bertujuan untuk mengetahui tujuan manfaat dalam pembelajaran pengendalian vektor dan tikus. Yang kedua, dasar-dasar pengendalian vektor dan tikus. Di sini akan membahas tentang bagaimana keterkaitan antara vektor penyakit dan penyakit yang akan disebabkan. Yang ketiga, aspek hukum dalam pengendalian vektor dan tikus. Di sini untuk mengetahui hukum-hukum apa saja yang digunakan atau hukum-hukum apa saja yang terkait dalam pengendalian vektor dan tikus. Yang keempat, yaitu pengendalian vektor nyamuk. Di sini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pengendalian vektor nyamuk, bagaimana cara penyebaran dari vektor nyamuk tersebut sehingga bisa menyebabkan penyakit. Adapun penyakit yang bisa disebabkan yaitu penyakit DBD, penyakit malaria, penyakit kaki gajah, dan yang terbaru, penyakit chikungunya. Yang kelima, pengendalian vektor kecoa. Materi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyebaran penyakit oleh vektor kecoa dan bagaimana cara pengendalian vektor kecoa tersebut. Yang keenam, pengendalian vektor lalat. Materi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara penyebaran penyakit oleh vektor lalat dan bagaimana cara pengendalian vektor lalat tersebut. Yang ketujuh, pengendalian tikus dan pinjal. Di dalam materi ini kita akan membahas tentang bagaimana tikus itu menyebarkan suatu penyakit. Apa keterkaitan tikus dengan penyakit? Bagaimana cara pengendalian tikus tersebut? Dan pinjal yang merupakan vektor yang dibawa oleh tikus. Di sini juga kita akan mengetahui apa penyakit yang disebabkan oleh pinjal, bagaimana cara penularan penyakit oleh pinjal, dan bagaimana cara memberantas vektor pinjal tersebut.
Dalam satu SKS praktikum, kita akan melakukan praktikum lapangan dan praktikum laboratorium. Praktikum lapangan terdiri dari beberapa praktikum, yaitu praktikum survei tingkat kepadatan nyamuk, praktikum pengendalian vektor nyamuk dengan fogging, praktikum survei tingkat kepadatan lalat, praktikum survei tingkat kepadatan vektor dan pengendaliannya. Yang terakhir yaitu praktikum laboratorium. Sistem pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini yaitu sistem pembelajaran online dan offline. Online diadakan ketika kita melakukan pembelajaran berupa ceramah, penugasan, dan pembuatan laporan. Pada pembelajaran offline, kita lakukan dengan praktikum lapangan serta praktikum laboratorium. Sedangkan metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu metode ceramah, diskusi kelompok, tugas kelompok maupun tugas mandiri, praktik lapangan dan praktikum laboratorium, pembuatan laporan, dan presentasi kelompok. Pada mata kuliah ini, seluruh proses pembelajaran akan dipusatkan pada mahasiswa. Harapannya agar mahasiswa bisa aktif dan bisa berinovasi sehingga sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar yang kita laksanakan. Sedikit saya jelaskan sistem penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini, yaitu yang pertama 30% untuk tugas yang terdiri dari keaktifan dalam kehadiran saat perkuliahan, keaktifan dalam perkuliahan, keaktifan saat praktikum maupun penugasan berupa pembuatan laporan. Yang kedua, 30% untuk ujian tengah semester. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu 40% untuk ujian akhir semester. Dari 3 penilaian tersebut akan digabungkan sehingga akan mendapat nilai akhir di dalam mata kuliah ini. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran salah satu materi dalam mata kuliah pengendalian vektor dan tikus, yaitu berupa video pembelajaran praktikum fogging. Adapun tujuan dan manfaat dilaksanakan praktikum fogging ini nanti akan dijelaskan di dalam video praktikum tersebut. Mungkin hanya ini pemaparan deskripsi mata kuliah pengendalian vektor dan tikus yang saya ampu. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita diberikan nikmat sehat ya, sehingga kita bisa melaksanakan praktikum untuk menyelesaikan mata kuliah kita, yaitu mata kuliah pengendalian vektor dan tikus. Baik, tidak lupa pula kita ucapkan selawat kepada Rasulullah Muhammad SAW yang karena risalahnya beliau kita mengenal Islam gitu ya. Alhamdulillah. Nah, pada saat ini kita akan melaksanakan praktikum fogging, di mana fogging ini termasuk kegiatan untuk memberantas nyamuk. Nyamuk ini terutama nyamuk yang menyebabkan penyakit demam berdarah, malaria maupun Sulek. Nah, fogging ini untuk diketahui anak-anakku sekalian bukan merupakan solusi utama. Fogging ini merupakan solusi terakhir. Ada yang lebih efektif,
yang lebih efektif itu kegiatan PSN. Apa PSN? Pemberantasan sarang nyamuk. Apa salah satu kegiatan PSN yang diketahui? Menguras 3M. 3M menguras, 3M Apa 3M? menguras, Menguras betul anggur juga. lebar nyamuk. Kalau yang terbaru apa? Jelaskan. Yaitu membersihkan tempat-tempat penampungan air, terus menutup tempat penampungan air, dan mendaur ulang bahan-bahan yang bisa didaur gitu ya, untuk menjadi bahan baru. Soalnya begini, kalau kita cuma akan mengubur, contohnya misalnya sampah dari plastik itu susah didaur ulang oleh anak. Alangkah baiknya kalau itu kita mendaur ulang, membuat satu karya gitu ya. Nah, kalau plusnya apa? Menggunakan bahan kimia, Menggunakan obat nyamuk, terus pelaku, menggunakan kelambu, terus yang kegiatan kita sekarang ini fogging untuk memberantas nyamuk. Nah, itu kegiatan PSN yang sangat baik ya, selain fogging. Nah, tapi jika gitu bahwa di suatu pemukiman gitu, atau di suatu masyarakat kita ada yang terkena DBD, kita harus gerak cepat. Mungkin kegiatan PSN ini kan butuh waktu. Nah, mungkin dari kita sebagai tenaga kesehatan atau dari puskesmas akan mengambil tindakan cepat, yaitu salah satunya dengan fogging. Fogging ini diharapkan jangan paling sering dilaksanakan, dikarenakan dia akan menyebabkan resistensi pada nyamuk. Ini kan kita menggunakan bahan kimia ya, yaitu pestisida. Nah, pestisida ini kalau sering-sering kita gunakan untuk memberantas nyamuk, nanti takutnya nyamuk itu kebal. Makanya juga formula-formula yang harus digunakan itu juga harus disesuaikan dengan kegiatan yang sering kita lakukan. Jika semakin sering kita melakukan fogging di suatu daerah, nanti takutnya nyamuk di sana udah kebal. Makanya formulanya harus agak dirancang ulang. Tapi kalau tidak pernah dilaksanakan fogging di suatu daerah tersebut, ya formulanya sesuai dengan standar yang sudah ditentukan, gitu ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai praktikum fogging, terlebih dahulu supaya kita mengetahui alat fogging ini. Nah, seperti yang kalian lihat, inilah alat fogging ya. Kebetulan kita akan menggunakan dua alat fogging. Apa namanya? Swing pop. Ya, namanya swing pop. Nah, yang untuk diketahui ada beberapa bagian-bagian dari alat swing pop ini yang perlu anak-anakku ketahui. Coba diperhatikan ya. Nah, alat swing pop ini mempunyai beberapa hal yang harus kita ketahui sebagai orang yang akan melakukan fogging. Nah, di tabung ini namanya sprayer tank. Sprayer tank, ingat ya, sprayer tank. Nah, disinilah kita akan menaruh formula pestisida yang akan digunakan sebagai obat kimia untuk pemberantasan nyamuknya. Nah, sedangkan di sini namanya full tank. Nah, full tank ini menggunakan tempat penampungan bensinnya sebagai bahan bakar ya. Dan ada juga sebagai untuk membantu penghidupannya, selain untuk sebelumnya kan harus dihidupkan itu power, itu dibantu oleh baterai. Mungkin bisa dilihat di sini ada tempat baterainya. Nah, nanti baterainya tuh berjumlah 4 buah ya, perlu diketahui ya. Sedangkan nanti ketika kalian sudah memasang semua kayaknya bahan bakar, baterai dan pestisida, setelah ditaruh semua di alat ini,
Nah, untuk diketahui bahwa ada namanya tombol on off. Ini untuk hidup dan matinya alat ini ya. Yang warna merah ada tulisan stop di atasnya ini ya. Sedangkan yang ini disebut generator. Nah, ini untuk alat pembuka dan menutup dari pestisida itu. Nanti ketika alatnya dihidupkan. Nah, sedangkan ketika mau dihidupkan, alat on off-nya ini harus di on dulu. Di on dulu ya. Setelah di on kan, baru kita mulai memompa. Ini alat pompa yang berfungsi untuk membantu untuk menghidupkan alat pingpong ini. Ya. Baik. Saya akan menjelaskan bagaimana tata cara atau prosedural cara kita mengangkat dan posisi swimming pop ini, ya, Kang ya, tolong diperhatikan ya. Pertama-tama ini harus dipasukkan, terus tangan memegang seperti ini, baru kita angkat. Posisi badan kita harus tegak. Nah, terus posisi alat ini depannya ini agak naik ke atas sedikit, baru kita akan berjalan, tapi sambil sambil nanti ini tetap naik ke atas, tidak boleh nanti dia ada ke bawah gitu ya. Nah, ada kemungkinan terbakar jika dia selalu menghadap ke bawah. Baik, Pak. Baik, ini kita coba diperhatikan. Yang nanti kita waktu coba satu-satu bisa memperhatikan. Kita akan coba satu-satu ya. Ya, Pak. Siapa yang mau mulai duluan? Saya, Pak. Silakan, ayo. Ingat ya. Talinya dimasukkan. Terus diangkat pelan-pelan. Badan harus tegap ya. Untuk depannya agak naik, agak miring ke atas sedikit. Coba berjalan.
alhamdulillah pada hari ini kita sudah menyelesaikan praktikum fogging. Alhamdulillah kita tutup ya kegiatan kita ini. Semoga apa yang anak-anak semua sudah dapat bisa dipahami dan nanti di tempat kerja itu bisa untuk melaksanakan gitu ya, jika memang diperlukan. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Mohon maaf ya jika ada kurang penyampaiannya. Mohon dimaklumi, kita harus terus belajar, tidak boleh berhenti. Sebagai mahasiswa itu ya tugasnya kita belajar, gali lebih jauh, dan jangan puas dengan cuma tahu hal ini. Banyak praktikum-praktikum yang harus kita pelajari lagi ya. Baik, terima kasih. Kita tutup kegiatan kita pada hari ini sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.